إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روح أهل سلسلة القادر ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى رضي السلطان علي وشيخ محيدين شيخ القادر الجيلاني قدس الله شيخ والشريف أبي قاسم جنيدي البغدادي والشريف شيخ محمد خطيب سنباس والشريف شيخ طه بن طلبودين والشريف شيخ عبد الكريم بن الله وشيخ الشريف عبد الله مبارك بن محمد الله وشيخ كرم سيدنا ومرشدنا شيخ أحمد صاحب الوفاة رجل عارفين ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين إلى أرواح جميع شهداء الإسلام إلى دين إندونيسيا مثل علم الدعوة إلى الله ورسوله Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Ja'far As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Sunan Ilar Wahi Sunan Sultan Maulana Hasanuddin wa Abdihi Maulana Yusuf wa Ilurhi Maulana Syarif Husain Abdul Al-Bandani Ilar Wahi ala bihim wa dzurriyyatihim summa ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasam summa ila arwahi Sunan Tamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Susan ila arwahi fi hadal kitab Syekh Athaillah Iskandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya miftahul ghaib, assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Assalamualaikum sayyidina wa mursyidina Syahid sahibul waqt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini adalah hari Ahad, malam Senin, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk hidup. Adalah Allah berikan kepada kita nikmat nafas dan juga nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh dan para ulama dan seluruhnya dari awal sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan luluberan berkah dan senantiasa berada di dalam karunia Allah yang sangat besar. Dan tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan juga salam yang tinggi kepada Guru Agung Pangarsa Abah dan keluarga besarnya di Pondok Pesantren Suralaya, Pangarsa Umi, para putra, para putu, para cicit semua, keluarga besarnya semoga senantiasa diberikan juga kebahagiaan
dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan para ikhwan, akhwat, sahabat Facebook dan teman dari MDNH, teman dari PBNU, teman dari MSPPM, teman dari Pejuang Siliwangi, teman dari Banser, teman dari semua ya. Semoga senantiasa juga berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah dan Abah mendoakan kepada semuanya dimanapun berada. Kang Botoy, Kang Joseph Dir, ya, Kang Bang Yovin, ya. Selamat malam dari Jambi dan juga Teh Herni, ya, Teh Herni semua. Dan teman-teman Kang Ari semua yang hadir malam hari ini. Dan buat Kang Botoy ya Bang doakan ya biar dapat jodoh yang soleha ya tadi semua tadi. Nah ini juga insya Allah malam hari ini kita akan bahas juga tentang banyak hal ya. Sesungguhnya inilah kitab yang luar biasa yang akan memberikan petunjuk kepada kita arah dalam kehidupan dari sahabat. Tapi sebelumnya marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk doa Abah semoga tercurah pada semuanya. Yang sahabat-sahabat yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna. Dan juga buat sahabat yang sedang berusaha semoga senantiasa diberikan adalah usahanya. Kemudian juga buat sahabat saya dari Malaysia Bang Muhammad ya. Selamat salam Bang Muhammad ya. Kemarin HP-nya handphonenya mobile phone-nya kata you got a problem ya tadi ya. Mudah-mudahan today is getting better ya. Oke, jadi saya doakan juga buat Bang Muhammad di Malaysia, di Kuala Lumpur ya. Juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan semuanya tadi. Ala hadini ala kulli hadin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Juga selamat malam kakakku, sahabatku dari Lahat Bang Muhammad Amani. Sehat Bang ya semuanya ya, semua. Semoga ikhwan, akhwat dari Sumatera ya. Teman-teman saya semua sampai kisaran tuh ya, sampai Medan tadi semuanya termasuk juga Masjid Pengarsa Abah yang ada di Medan ya. Sahabat pada malam hari ini insya Allah saya diberikan kitab oleh seorang kiai dari Sukabumi ya. Adalah kata beliau, bah tolong bantu dijabarkan kitab ini. Kan tadi ini katanya sangat penting kata beliau kan tadi semua. Jadi kitab ini adalah pemberian dari Ajengan Yadi dari Sukabumi ya. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Sakinah Sukabumi ya. Di dalam kitab ini sahabat adalah sebetulnya sangat luar biasa ya. Sebetulnya adalah mengambil dari satu hikmah hikam ya, dari sebuah hikmah hikam yang sudah biasa ya. Ibnu Athaillah Asy-Kandari ya menguraikan dari hikmah yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur tadi semua. Inilah memang persoalan sahabat kepada kita semua yang berkaitan dengan kenapa Syaikhullah dalam hikam itu dari hikmah keberapa sampai keberapa itu terus dikaitkan dengan bab rezeki. Karena perjalanan manusia di alam dunia ini baik seorang salik tadi semua. Orang yang orang yang sedang belajar berzikir, yang manakib, yang membaca roti, ngedawamkan Quran dan lain sebagainya, yang diniatkan adalah kepada rizki kata di semua tadi. Ini atau
harus difahami sesungguhnya bahwa ada ketetapan Allah. Maka disinilah rehatkan dirimu dari mengatur mengurusi urusan dunia kan tadinya, urusan yang telah diatur oleh selainmu, oleh Allah tadi. Karena kita kan sudah faham dari awal kita diciptakan oleh Allah ini bukan, dan makanya Abah selalu bercanda, kita hidup di dunia hanya orang-orang yang kurang akal sebetulnya mencari dunia. Kita di dunia mencari dunia, seharusnya bukan dunia kita ini kan tadi. Bahkan nanti setelah kita memiliki akal sedikit pun, mencari akhirat pun masih kurang berakal kan tadi semua. Nah inilah makanya pengarsa Abah ngajarkan, Abah tidak menyuruh kamu cari dunia belum tentu kamu kaya. Saya paham sekarang maksud pengarsa Abah, karena memang kalau bukan bagiannya untuk kita kan tadi, karena tidak akan ketemu tadi, kita hanya akan buang-buang waktu dan buang-buang umur kita tadi. Bahkan maaf sahabat, bahkan buang-buang tenaga dan buang-buang modal kalau kita tidak paham kata dia semua. Dan kata Abah juga nggak nyuruh nyari akhirat semalaman kamu besoknya nggak kerja seharian, tadi kamu hanya ibadah dikir, belum tentu kamu masuk surga. Inilah saya makin paham apa yang diungkapkan oleh Guru Agung Pengarsa Abah adalah carilah Allah tadi semua. Tadi bersamalah pemilik dunia dan akhirat, maka kau akan mendapatkan dua-duanya. Dan itu pun saya rasakan sekarang ini, saya sedang merasakan hal itu kata tadi semua ya sahabat tadi semua. Jadi ini maka karena dari pengalaman pribadi saya tadi semua, maka Kiai Yadi dari Sukabumi adalah memberikan kitab ini, adalah tolong dibahas karena bab ini adalah penting katanya. Biar manusia itu nggak capek di dunia ini. Tadi akhirnya dia ibadah, dia banyak, tetapi kemudian karena masih dipusingkan urusan rezeki, maka ibadahnya hancur gara-gara pusing urusan rezeki. Seorang salik masih terhambat urusan rezeki, maka dia pun masih ada pusing di dalam kepalanya, dia karena masih dikaitkan dengan gak faham tentang hukum-hukum rezeki dari Allah tadi semua. Kemudian juga mungkin seorang pendikir tadi semua, karena dia juga tidak mengerti urusan rezeki, sehingga pada saat berzikir itu masih kegeret-geret, masih terbawa dari persoalan-persoalan rezeki dalam kehidupan tadi semua. Kalau pegawai dia bermasalah, dia pada saat zikir itu urusan kepekerjaannya tadi dia kebayang. Kalau yang dagang kebayang urusan dagang dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus beres dulu tadi. Makanya kenapa Syai'atullah dari awal itu, dari mulai hikmah yang pertama itu adalah min alamatil i'timadi alal amal, itu dari awal kita disuruh untuk memindahkan channelnya tadi. Dari channel kita adalah yang mencari kehidupan rezeki itu dengan tangan kita, memindahkan dengan channel Allah tadi semua. Atau bahasa saya adalah yang tadinya kita manual, kita ini nggak ngerti ya, karena mencari rezeki itu bahasa saya adalah seperti Anda mencari ikan belut di pematang, ada 20 lubang, yang ada belut cuma satu kata di semua ya. Dari 20 lubang yang ada belut cuma satu, maka Anda mulailah memancing ikan belut tersebut tadi semua. Terkadang udah hampir kepada lubang yang bagian Anda keburu lelah tadi semua tadi ya. Inilah dalam kehidupan tadi. Ada orang jualan bakso, kemudian pindah ke jualan gorengan pindah ke jualan ini. Ada orang jadi karyawan, dari karyawan ini pindah ke perusahaan itu, perusahaan. Bukan di situ letaknya sebetulnya. Inilah yang harus kita pahami. Maka kalau tidak memahami hakikat hukum rezeki ini, maka otomatis Anda bekerja akan lelah kata di semua. Tadi akibatnya lelah tadi pada saat keimanan tidak mendukung kepada kita, itulah kenapa timbulnya korupsi. Karena dia menghendaki nafsunya, syahwatnya mendorong kepada pembunuhan itu, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ataupun seorang pedagang, karena pada saat dagangnya tidak sampai kepada hasilnya, akhirnya dia pun gelap mata berbuat syirik, maka mendatangilah dukun-dukun, datangilah tempat-tempat yang dia berbuat syirik, menduakan Allah, bersekutu dengan bangsa jin, bersekutu dengan bangsa setan untuk kemudahan dan kelancaran dagangnya. Karena tidak paham tentang hukum-hukum ini. Sementara syahwat dia mendorong ke sana semua tadi. Padahal inilah yang ingin dijelaskan. Syai'atullah mengambil satu hikmah ini menjadi satu kitab. Yang dalam mana satu kitab ini sampai hampir 500 halaman tadi ya. Padahal hanya ngambil dari satu
hikmah arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurus dunia tadi. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk mengaturnya, karena Allah lebih tahu tentang urusan kita. Allah lebih mengerti tentang kita. Maka itulah Ibnu Katsir menyebutnya, Allah itu menyatakan namanya dirinya Rabb karena Allah lah yang mencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah adalah yang merancang kita semua. Tadi semua. Maka itulah ada Allah itu disebut mudabbir. Mudabbir itu dari kata tadbir, adalah Allah lah yang maha mengatur itu tadi. Jadi ingat, maka di sinilah jangan ikut mengatur urusan yang berkaitan dengan dunia. Tapi hati-hati jangan difahami, bukan berarti menjadi jabariyah tadi. Karena ada nanti orang yang nanti kalau salah memahami akhirnya dia menjadi jabariyah, nggak mau ikhtiar, nggak mau usaha, nggak mau bekerja, bukan tadi semua. Tadi atau juga sebaliknya, karena sekarang ini manusia ini sadar nggak sadar menjadi qadariyah tadi semua. Dia percaya dengan kekuatan dirinya tadi semua. Dia percaya bahwa dengan ilmunya, kekuatan tenaganya, kekuatan pengalamannya, inilah sisi Allahnya dia lupakan tadi semua. Tidak akan ketemu sahabat dengan yang demikian tadi semua. Maka inilah yang ini masih muqaddimah Abah ya. Insyaallah kita akan bahas ya nanti, karena kita berarti ada beberapa kitab yang kita akan bahas secara live ya, hikam. Kemudian juga adalah kitab ini dinamakan adalah At-Tanwir, adalah Fi Isqat At-Tadbir, adalah kalau dalam bahasa umumnya adalah istirahatkan dirimu dari kesibukan duniamu. Apa yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Karena memang logikanya kita ini di dunia ini oleh Allah adalah untuk ujian tadi semua. Masa kita sedang ujian di ruangan kelas kita harus cari rezeki, padahal kita harus menyelesaikan ujian tadi semua. Maka untuk urusan ini Allah bantu tadi semua. Nah itulah yang Abah bilang tadi, betapa bodohnya kita ini dipusingkan tadi atau bahkan ikut campur untuk mengurusi urusan rezeki yang kita tidak paham tadi semua. Saya ingat waktu saya minta pada pengarsa Abah, bagaimana cara berdoa? Waktu itu saya belum punya rumah. Saya bilang, bagaimana Mbak kalau seandainya saya ingin punya rumah? Apakah harus sebutkan tipe 21, tipe 70? Kata Abah, jangan. Tadi semua. Kita bagi orang TKN cukup Allahumma ya qadiyal hajat. Kamu dikir saja pada Allah. Karena kalau kamu minta rumah, tadi misalnya tipe 50, ternyata Allah rencananya mau ngasih kamu tipe 70. Kata tadi. Kalau kamu minta tipe 70, di bayangan kamu, kenapa kamu berdoa pada Allah, misalnya kita melihat rumah yang besar, kata dia semua. Kata Allah, bisa jadi Allah kasihnya lebih besar lagi daripada itu, kata dia semua. Artinya inilah yang kita tidak memahami, kata dia semua. Maka kenapa di dalam ahli dzikir itu adalah, bukan meminta sahabat tadi semua. Jadi ahli dzikir itu adalah, maka banyak hadis qudsi kata Allah, banyak manusia yang dia berzikir sampai lupa meminta kepada aku. Maka orang yang seperti inilah yang akan aku berikan lebih dahulu. Orang yang berzikir sampai lupa meminta kepada aku. Kata semua. Nah itulah makanya kenapa nanti para aulia Allah membahas sesungguhnya meminta atau doa itu adalah hanya bagi orang-orang yang lemah iman. Tadi semua. Karena bagi Allah yang agung, yang rencananya luar biasa. Tadi semua. Patutkah kita ingatkan Allah untuk perkara yang Allah maha mengetahui yang terbaik, dan percayalah sahabat, inilah pegang bahwa segala apa yang Anda alami adalah sesungguhnya itulah Allah sekarang ini sedang pilihkan yang terbaik dari yang terburuk tadi semua. Mungkin Anda merasa sebagai wanita, sebagai laki-laki merasa orang yang tidak beruntung dalam kehidupan tadi. Bagi bagi wanita tidak bersuamikan suami yang berlebih, tetapi percayalah karena itulah yang terbaik kepada diri kita masing-masing. Nah tinggal bagaimana kalau seandainya kita salah orbit, tadi katakanlah kalau hukum Allah itu anggaplah di RCTI, sementara kita keluar dari orbit tadi semua. Kenapa keluar dari orbit? Karena kita menjadikan orbit kita adalah manusia memiliki daya tadi semua. Yang makanya kenapa dalam hikmah nanti yang ke-5 itu adalah syatailah, ingatkan lagi ijtihaduka bima duminalaka wa taksyiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basyirati minka. Ada orang yang jungkir balik berjuang di dalam perkara yang dijamin
Tapi wataksyiruka fima tuliba minka, yang perkara yang disuruh, kita disuruh ma'rifat pada Allah, disuruh balik pada Allah, bahkan harus menyerahkan ruh al-kursi sejak kita hidup, tadi al-inabatu ila daril khulud, tadi al-istidadu lil mauti qabla nujuliha kepada Allah, tapi kita malah tidak lakukan, malah kita sibuk adalah tadi yang berpikir berkutat luar biasa, jungkir balik dengan berbagai macam cara dari semua. Adalah karena kita punya anggapan bahwa dengan rajin tadi. Makanya ada orang bijak. Kalau seandainya rezeki itu bisa dikejar dengan rajin, maka kulilah yang harusnya mendapatkan lebih dahulu. Tetapi ada juga orang beranggapan kenapa dia dorong anaknya supaya sekolah. Kalau seandainya rezeki itu bisa dihasilkan dengan sekolah, harusnya para profesor lah yang paling kaya. Buktinya juga tidak. Kalau rezeki itu adalah hasil karena mondok, misalnya ilmu agama, tetapi dalam faktanya juga tidak. Tadi semua. Artinya inilah hukum-hukum yang harus kita fahami, sahabat, tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Syekh Athaillah menjelaskan, kemudian menjelaskan dalam mukadimahnya bahwa yang menjadikan manusia, dia udah berusaha jungkir balik, dalam bahasanya beliau mengatakan dalam mukadimah ini adalah manusia mungkin saat ini hidup seringkali berjalan tidak sesuai rencana, bahkan rencana yang sudah diperhitungkan matang juga kerap tidak terwujud, ya. Tidak jarang malah merugi, ambiar. Begitulah memang manusia hanya bisa menyusun rencana, ketetapan Allah bisa meruntuhkan segalanya. Karena itu ada sebuah petuah bijak, manusia mengatur rencana, Allah mentertawakannya. Jadi kalau manusia itu buat rencana, Allah itu mentertawakannya, kan tadi semua. Makanya sampai ada bahasa nanti dalam kitab nanti akan kita bahas di belakang adalah Imam Syajili, ada Syekh Abu Hasan Asy-Syajili berkata, jika sekiranya kau harus ikut mengatur, cukuplah untuk tidak ikut campur. Nah itu. Jadi bahasanya begitu. Maka ada dikatakan oleh beliau, barang siapa yang tidak ikut mengatur segala urusannya akan diatur. Barang siapa tidak ikut mengatur segala urusannya akan diatur untuk dirinya. Artinya apa? Pada saat kita serahkan aturan itu pada Allah, Allah lah yang ngatur kita. Dan memang dari awal Allah sudah mengatur hidup kita, kan tadi semua. Itulah yang Abah selalu bahas di dalam surat Al-Isra, ya sahabat ini. Makanya Abah lari ke sana sini dulu biar memahami, karena biar kita paham dulu background kitab ini semua tadi. Kenapa Syekh Athaillah sampai menghususkan? Karena banyak salik yang gagal itu gara-gara rezeki, kan tadi semua. Tadi ini ya, makanya dari Al-Isra 13 bismillahirrahmanirrahim wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhrijuhu lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Jadi wa kullal insani alzamnahu ta'irahu, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, dan dia telah membawa rizkinya fi unukihi, di lehernya masing-masing. Tadi semua. Sesungguhnya rezeki kita ini bisa besar, tapi tadi karena kita ini karena sok tahu gitu kan tadi ya inilah maka nanti kenapa guru agung kita mengajarkan pada kita salatlah isyraq tadi. Kemudian isti'adah dan istikharah kan tadi semua. Dengan salat isyraq kemudian kita isyraq ya kata asyraq ada. Jangan lo jemongi ya jadi ada isyraq itu dari kata jadi moncorong. Jadi isyraq itu supaya ngahirupkeun jiwa dan ruh kita tadi. Baru kita laksanakan isti'adah. Hari itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari memilih yang bukan pilihan kita. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, Rabbi la takilni la tarfata aini, katakan di dalam sebuah doa Nabi, ya Allah jangan lepaskan diriku sesaat saja dari mengatur diriku oleh nafsuku, kata semua. Rabbi la takilni la tarfata aini, tadi sampai sekejap mata pun jangan kau biarkan diriku mengatur diriku oleh diriku, tadi semua. Inilah hikmah yang keempat ini adalah tentang at-tadbir tadi semua. Kenapa Allah sebut mudabbir? Adalah Allah lah sebagai sebagai perancang, itu bukan kita manusia tadi semua ya.
Kalau tidak demikian maka kita ini akan diserahkan urusan kita oleh Allah. Kata Allah, silakan kamu urus sendiri urusan dirimu, urus sendiri urusan hidupmu, kata dia semua. Ya. Jadi dalam firman surat Al-Isra ini adalah sangat jelas kepada kita bahwa kemudian makanya di bawahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tadi bacalah Quran yang ada pada dirimu tadi. Bacalah kitab, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu. Tadi semua. Kita semua itu punya kitab masing-masing. Yang mana tadi? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, yang sudah digantungkan di leher kita masing-masing. Itulah peran yang harus kita perankan. Nah, kita kalau ingin bahagia, jangan keluar dari skenario yang dibuat oleh Allah kepada kita. Kenapa ada surat As-Sam Allah tentang tentang waktu duha, tentang bulan, tentang matahari, tentang bagaimana bumi dihamparkan, langit ditinggikan, semuanya wau qasam tadi semua. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita semua betapa mereka itu adalah tidak pernah keluar dari orbit tadi semua. Bulan tidak pernah keluar dari orbit, waktu duha tidak pernah keluar dari orbit. Kemudian matahari tidak pernah keluar dari orbit tadi. Semuanya. Yang di langit, yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Nah, sementara kita manusia wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah kita manusia. Kalau gunung, ke langit, matahari, bulan semua adalah tidak pernah menerima amanah Allah. Maka bagi mereka hanya punya satu tujuan adalah bagaimana sami'na wa ata'na, seolah-olah tadi semua. Mereka adalah berputar pada orbit, bertawaf pada orbit yang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Sehingga miliaran tahun tetap mereka itu dengan akurasi yang tepat tadi semua. Tapi kita ini tadi sering keluar orbit tadi semua. Nah inilah maka ini sahabatnya. Nah jadi maka dalam kitab ini adalah Syaikhullah ingin menjelaskan kepada kita. Karena seolah-olah mungkin beliau ini luar biasa sahabat tadi ya. Kalam hikam ini luar biasa. Ya. Sampai dalam kitab Syarah Hikam Iqadul Himam itu adalah Iqad al-Himam fi Syarah al-Hikam. Seandainya katanya boleh sholat itu membaca selain Quran, maka sangat indah kalau seandainya bacaan sholat itu adalah dengan menggunakan kalimat hikam tadi semua. Kalau seandainya boleh. Saking disitulah ulama-ulama mengagumi hikmah yang keluar, hikmah kalam-kalam ilhami yang Allah bukakan kepada Syaikhullah tadi semua, karena kejernihan kolbunya tadi semua. Nah, karena beliau sayang dengan kita tadi semua. Ya, kalau dalam hikam adalah kitab salik dari awal sampai ke sana adalah kisah perjalanan tadi semua. Tetapi khusus untuk kitab ini adalah beliau ingin membimbing kita. Nanti ada solusi tadi. Kalau kita udah salah orbit bagaimana? Tadi semua tadi. Kalau doanya bagaimana? Tadi solusinya bagaimana? Tapi kitab ini agak tebal ya, hampir 400 halaman, tapi nanti saya akan ringkas nanti. Dan malam ini karena permintaan ajengan Yadi dari Cikembar Darul Sakinah, maka saya insyaallah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan bahas malam hari ini. Tapi mungkin mukadimah dulu biar kita ngerti latar belakangnya tadi semua. Nah, di dalam mukadimahnya Syaikhullah itu menjelaskan tentang kenapa dalam hikam itu adalah tentang dibahas banyak tentang bab hukum rizki tadi semua. Makanya rizki itu dibagilah, ada rizki madmun, ada rizki maksum, ada rizki mamluk, ada rizki mau'ud tadi semua. Rizki madmun itu apa? Rizki hanya sekedar makan. Rizki madmun itu tidak bisa ditambah dengan rajin dan tidak akan berkurang dengan malas tadi semua. Malas ya segitu, rajin ya segitu. Itu rizki madmun. Adalah merupakan modal dasar dari Allah untuk kita supaya bisa ibadah tadi semua. Tapi persoalan kita manusia kan gak cukup dengan rizki madmun. Karena kita banyak inilah persoalan tadi semua. Makanya Abah udah ngajarkan pada teman-teman semua tadi semua. Kalau ingin kita punya keinginan, makanya tadi bacalah salat nariyah. Insya Allah dengan wasilah, dengan sebab Kangjeng Nabi, mudah-mudahan tadi
wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul itu tadi semua. Kalau kamu tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu, yang mana bisa hilang bihi dengan sebab Kangjeng Nabi al kurabu segala kebingung. Nah, kalau bingung urusan rezeki salawat nariyah. Wa tunalu bihir ragaibu, dan yang mana bisa diraih segala keinginan. Nah, tadi karena manusia itu sebetulnya kalau nggak banyak keinginan beres, nggak usah tadi. Karena kita ini kan ingin ini, ingin itu tadi. Maka kalau dibicara cukup, Allah sudah cukupkan kita ini semua. Tapi persoalannya tadi, makanya disitulah ada rezeki mamluk namanya. Adalah rezeki mamluk itu adalah milik, tapi yang kadang-kadang bukan rezeki. Nah, inilah kita harus cerdas tadi semua tadi ya. Jangan sampai kita ini jungkir balik mengejar rezeki mamluk, yang terkadang rezeki mamluk itu walaupun kita meraihnya belum tentu menjadi rezeki kita. Kita disibukkan olehnya tadi semua. Maka itulah nanti dalam hikmah-hikmah yang selanjutnya ada bahasa sesungguhnya pemberian yang sesungguhnya itu adalah tidak diberi tadi semua. Jadi rezeki mamluk ini bagi orang yang disayangi oleh Allah tidak akan diberi tadi semua. Itulah pemberian tadi semua. Jadi kalau Anda ingin mobil, ternyata mobil itu membuat Anda celaka, nyemplung, ada ke jurang, atau membuat Anda tidak bisa ibadah, Allah tidak akan beri bagi orang yang dijaga oleh Allah tadi semua. Tapi bagi orang, maka disinilah kadang-kadang orang suka ketuker. Dikiranya orang yang punya mobil itu, yang enak naik mobil itu adalah orang yang bahagia, orang senang. Belum tentu tadi semua. Justru gara-gara mobil makin jauh dari Allah. Gara-gara mobil dia nggak pernah lagi, udah sibuknya di mana? Di pantai, di gunung, tadi jalan-jalan di mana-mana, semua, di mall dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya. Maka sahabat, jadi sebelum kita masuk ke dalam bab pertama dalam kitab ini adalah saya akan berikan dulu mukadimah ini biar kita fahami. Nah, Anda rajin tidak rajin, rezeki madmun itu sudah hak Anda semua tadi. Sebetulnya untuk itu pun kalau Anda nggak percaya, coba jajal saja. Mungkin saya kenal dengan satu keluarga punya anak 11 tadi semua. Ayahnya tidak punya kerjaan tadi. Terkadang ada yang nyuruh, ada membetulkan ledeng, membetulkan apa semua. Tapi terkadang dia rezeki madmun lebih banyak daripada saya sendiri. Tadi. Makanya ada joke candaan, ada seorang kaya raya di Indramayu, bos beras tadi semua. Yang meninggalnya gara-gara mah. Ternyata kenapa gara-gara mah? Karena sering gak makan karena sibuk nimbang beras, kata dia semua. Sibuk nimbang beras sampai nggak sempat makan tadi semua. Inilah tadi rezeki mamluk, tapi yang bukan rezeki madmun. Dia bahkan rezeki madmunnya sedikit. Tadi datang dia belum sempat makan, nimbang beras sibuk tadi. Makan pagi pun hanya jam 10 misalnya tadi semua. Makan malam nanti hanya 2 kali saja dia. Padahal ribuan ton yang dia timbang seolah-olah begitu. Inilah. Tetapi orang kadang-kadang kayak tadi. Rezeki madmun itu tadi sehari bisa makan 4 kali tadi. Itulah rezeki madmun tadi semua. Tidak punya mobil dia, tapi makan tadi. Makanya kadang-kadang tadi makan apa aja jadi dia tadi semua. Makan telur boleh, makan daging merah boleh, makan ini boleh, makan itu boleh. Tapi orang kaya, duitnya banyak, tapi makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini kolesterol, ini darah tinggi tadi semua tadi. Akhirnya tadi mamluk yang tidak menjadi rezeki madmun pada dia tadi semua. Nah, tapi nanti sebetulnya ada rezeki. Maka itulah jangan sandarkan ibadah kita kepada hal-hal yang di luar yang selain Allah. Tadi itulah. Maka itulah kemarin Abah sudah bahas surat Al-Isra ayat 18. Allah mengancam kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Tadi semua. Barang siapa yang menghendaki tadi. Man kana yuridu yang menghendaki al-ajilata kehidupan sekarang, artinya bahwa ibadahnya apapun adalah minta balasan di sini, dari duhanya, dari tahajudnya, dari semua tadi. Maka dikatakan ajalna lahu adalah piha ma nasya'u liman nuridu, maka kami segerakan bagi dunia itu apa yang kami kehendaki. Ada orang yang Allah kehendaki disegerakan, tapi itu sungkunan, istidraj tadi. Makanya sebaiknya hal-hal yang demikian kita mohon, ya Allah, aku berlindung padamu dari rezeki yang demikian.
tadi semua. Karena rezeki yang bukan dengan keridhaan Allah itu walaupun banyaknya pun menyusahkan kepada kita. Menjauhkan kita dari Allah. Disebutkan kita tadi nimbang beras. Sampai dia sendiri mati kelaparan. Tadi gara-gara sibuk nimbang beras. Kan ironis, tikus mati di lumbung padi. Kan dari semua. Nah ini. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Yang berkaitan dengan bab rezeki. Tapi ada orang tadi, mau mobil nggak punya, motor nggak punya, motor apa aja, makan sehari bisa 4 kali. Ini rezeki madmun. Toh, padahal manusia itu cari duit itu ujung-ujungnya pengen makan, untuk makan, nikmat makan, bisa makan apa saja, kan dari semua tadi. Makanya saya punya teman di Singapura di mana tadi. Nah ini maka dikatakan oleh Allah, summa ja'alna lahu, kami tentukan baginya adalah jahannama yaslaha. Neraka jahanam ia akan memasukinya adalah madmuman, dalam keadaan tercela, adalah madkhuro, terhina, lagi terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka saya ingatkan berkali-kali pada sahabat-sahabat semua menjadi seorang salih. Jangan kaitkan manakib, ibadah, duha, tahajud kepada urusan rezeki. Walaupun memang ada dalilnya tadi semua. Ya, itulah kembali. Makanya dalam memahami Al-Quran ini katakan baginda Nabi, Innal Qur'ani sab'atu butunin. Sesungguhnya Quran itu mengandung 7 makna tadi semua. Jadi ada makom anak-anak, makom SD, makom SMP, makom SMA tadi semua tadi. Jadi jangan patukar tindih dengan makom tadi semua tadi ya. Nah, inilah mari hal-hal yang sebagai mukadimah yang berkaitan dengan bab rezeki, yang berkaitan dengan kitab hikam, dengan firman kalam hikmah yang keempat tadi, arif nafsaka minat tadbir tadi semua. Ya, supaya kita ngerti undang-undang Allah tadi semua. Karena kalau kita keluar dari orbit dari undang-undang Allah tadi semua, maka kita akan direpotkan urusan dunia ini. Maka hancurlah ibadah kita, hancurlah sholat kita, hancurlah suluk kita, hancurlah ujlah kita, bahkan sebetulnya lagi ujlah, lagi kholwat di kamar sorangan malah ingatnya dunia. Ini persoalan tadi semua. Maka syaitan seolah bereskan dulu nih urusan ini tadi semua. Bagaimana mungkin kau seorang salik yang akan berjalan melakukan suluk sementara kau masih ditarik oleh dunia ini tadi semua. Maka inilah dalam kitab ini adalah rehatkan diri kita adalah rehatkan bukan berarti tidak ikhtiar. Ingat, kita bukan Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah antara ikhtiar dan tawakal tadi semua. Cuma persoalannya hanya memindahkan channel. Makanya kemarin ada jemaah dari Sukabumi yang datang ke saya, nanya, kata dia, bahkan ada dalil dalam Al-Quran bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu orang, satu kaum, satu bangsa, satu golongan kalau orang tersebut, kaum tersebut, bangsa tersebut, golongan tersebut merubah dirinya. Ya, saya bilang. Dia dalilnya ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom tadi. Ada takdir yang bisa dirubah. Di antara taksir yang bisa dirubah memang bab rezeki. Tapi dirubahnya bukan berubah dengan tangan kita. Memindahkan channel dari manual ke otomatis. Karena urusan rezeki ini udah selesai urusannya tadi semua. Undang-undangnya Allah sudah buat. Kenapa? Supaya kita nggak direpotkan perjalanan balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya tidak adil Allah kalau seandainya kita harus balik, kita harus berjuang di alam ini karena ada perkara yang tidak dijamin tadi. Ijtihadu kapima duminalaka wa taksiru kapima tuliba minka dalilun alantimasi al-basyirati minka. Sampai katakan buta kamu itu, yang dijamun kamu kerjaan. Sementara yang kamu disuruh tadi ma'rifat pada Allah, wusul pada Allah tadi, ikhlas dalam ibadah tadi semua. Tapi kau tidak lakukan tadi semua. Tadi juga ada jemaah, ada teman-teman alumni IPB yang ngumpul di tempat saya. Dia ada nanya tadi, bagaimana? Dia bilang untuk kita bisa khusyuk. Saya bilang tidak mungkin kamu bisa khusyuk kalau nggak ngerti tentang hakikat dirimu sendiri tadi semua. Tadi, ya inilah persoalan dalam Al-Quran sudah jelas sahabat tadi ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu bukan berarti kita pindah dari tukang tahu ke tukang cendol, ya. Bukan berita dari tukang bakso ke pindahin, bukan. Tadi itulah tadi. Kalaupun pindah tadi oleh Allah, tapi kita jangan ikut mengatur tadi semua.
Kita udah jalan enak, jualan bakso, kita jualan channel dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Sholat jalan, ibadah jalan, manakib jalan, tadi khatmul Quran jalan dan lain sebagainya. Tapi kita malah, wah gimana nih saya besarkan usaha. Nah inilah kita ini telah mengatur perkara yang sebetulnya di luar perkara wewenang kita semua tadi. Itulah awal kehancuran tadi semua. Orang udah enak buka warung, udah jalan warungnya semua tadi. Baik-baik saja tadi semua. Sholat bisa, duha bisa, tahajud bisa, ta'lim jalan tadi semua. Karena ingin modal, ambillah uang misalnya modal dari bank, dari BRI, dari mana. Kemudian dia mulailah nyicil tadi semua dengan hutang. Nah, itulah mulai awal bencana tadi semua. Ya, sahabat. Jadi perkara-perkara riba itu sekarang makin paham kita semua tadi ternyata memang menjadikan beban kepada hidup kita ya. Jadi inilah yang kita kembalikan pada koridornya di dalam kitab ini tadi semua ya. Nah, di dalam dalam kitab ini untuk pembukaan ya. Tapi Abah bilang tadi bukan berhenti ikhtiar ya sahabat. Ikhtiar itu adalah seolah-olah adalah wajib kepada kita. Tapi yang persoalannya adalah kita tidak wajib hasil tadi. Maka ikutilah sebenarnya kata saya pengarsa Guru Agung tadi, pengarsa Abah tadi. Pagi isyraq, istiadah, istikharah. Kenapa istikharah di situ? Karena kita minta dipilihkan oleh Allah tadi semua. Kalau kita ingin bertemu teman hari itu, mintalah teman yang kira-kira membawa kepada Allah dan bukan teman yang datang justru menjauhkan kita dari Allah. Kalaupun kita pedagang, pada saat kita istikharah dulu pagi, kita dipilihkan pembeli yang baik kepada kita. Kalau kita pada saat istikharah, pada saat kita keluar dari rumah bawa dagangan ke kiri atau ke kanan, Allah akan bimbing kita kemana, kata dia semua. Ya, inilah butuhnya bimbingan Allah tadi semua. Tadi. Karena urusan rezeki ini tadi Allah permudah dan Allah lah sebagai perancang, kemudian Allah lah yang sebagai mudabirnya, adalah sebagai pembuat tadbirnya, yang membuat rancangan untuk kita semua dari semua. Kalau keluar dari rancangan itu, ya itulah persoalan kita yang menjadikan kita susah. Nah, jadi kalau kita belum ada rizki maun, ada rizki dari ketakwaan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka kita tetaplah minimal pegang adalah kita syukuri rizki madmun, yang rizki yang pasti akan datang pada kita, tidak bertambah dengan rajin, tidak berkurang dengan malas. Itulah jaminan Allah kepada kita. Bahkan bukan hanya kepada kita, seluruh makhluknya Allah jamin, Allah cukupkan. Nah, di dalam bab pertama ini adalah Syekh Athaillah menjelaskan ya. Beliau menulis adalah liyukhaffifa alamul bala'i anka allamaka bi annahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi awwadaka husnal ikhtiyari ya. Agar ujian terasa ringan tadi ya, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Itu pertama. Jadi seolah-olah segala kehidupan kita, rezeki, urusan istri, urusan anak, urusan apapun adalah ujian dari Allah. Maka kata beliau supaya ringan kita ini memandangnya adalah lihatlah itu ujian dari Allah. Karena pada saat kita katakan dalam hati kita ini ujian Allah, pada saat kita dagang ternyata rugi, pada saat kita kerja ternyata ditolak, pada saat ternyata berumah tangga ternyata sulit untuk bangkit dari semua. Lihatlah Allah lah sebagai pemberi ujiannya, maka kita akan mulai agak tenang di situ. Karena pada saat dikaitkan kepada Allah, berarti ujian itu akan bernilai ibadah kepada kita pada saat kita timbul ketaatan dan kepasrahan dalam ujian itu dari semua. Tapi kalau kita selalu melihat adalah ujian itu adalah kepada pada makhluknya, maka kita akan lelah, akan capek. Dikatakan zat yang menetapkan beragam takdir atasmu, dan Allah lah zat yang selalu memberimu pilihan terbaik. Jadi artinya Allah itu sudah berikan pilihan terbaik, tapi kitalah yang keluar dari orbit, kita memilih sekehendaknya dari semua. Sehingga kata Allah, kalau engkau bisa memilih, lakukanlah oleh dirimu sendiri. Inilah persoalan tadi semua. Jadi kita keluar dari orbit,
kita sudah ibaratkan layangan udah putus. Nah, bagaimana cara mengembalikannya kepada tracknya? Nah, inilah nanti kita akan bahas dalam isi kitab ini, adalah termasuk doa-doanya, termasuk amaliyah-amaliyahnya yang bisa kita lakukan tadi semua. Ya, tadi. Nah, dalam bab pertama saya adalah mengambil firman Allah dalam Al-Qur'an tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, jadi inilah gerbang awal. Fala wa rabbika, dan maka Tuhanmu, la yu'minuna hatta, maka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka, adalah sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad adalah sebagai hakim, fima syajara bainahum, tadi dalam perkara mereka yang selisihkan, summa la yajidu fi anfusihim, ya, kemudian tidak ada rasa dalam hati mereka adalah harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian tak ada lagi ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Jadi inilah, kita ikutilah Rasulullah dari semua. Rasulullah lah sebagai hukum kepada kita dari semua. Bahkan maaf, Rasulullah itu sampai beristighfar 100 kali. 2 hal alasan Rasul beristighfar adalah dikatakan pas takbir lidan bika ay lidan bi wujudika. Pertama, baginda Nabi itu beristighfar karena adanya wujud kita, keberadaan diri kita, sehingga beliau harus beristighfar. Yang kedua, karena beliau sekali-kali merasa mengatur tadi semua. Inilah tadi seperti pada saat beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada pamannya Abu Thalib untuk iman pada Allah. Datanglah kata, innaka la tahdi man ahbabta. Inilah teguran Allah kepada beliau tadi semua. Tadi makanya beliau beristighfar lagi. Padahal beliau tidak punya dosa, hanya berdosa karena pernah merasa mengatur. Makanya Rabbil la takilni atorfata ain, maka dikatakan, ya Allah, jangan biarkan sesaat pun diriku untuk mengatur diriku oleh nafsuku tadi semua. Ya tadi. Maka itulah firman yang pertama, kita ikutilah apa yang yang Allah katakan di dalam firman ini adalah dikatakan oleh seorang ulama filosof muslim pertama Spanyol, ya, ini ada Ibnu Bajjah, menjelaskan kata tadbir tadi ya, yang banyak disebutkan nanti dalam kitab ini ada digunakan dengan makna yang berbeda-beda. Tapi umumnya kata tadbir ini adalah mengatur, ya, tindakan untuk sebuah tujuan yang direncanakan. Tadbir digunakan dalam hubungan antara manusia dengan Allah tadi semua. Ya. Karena Allah disebut mudabbir, zat yang maha mengatur. Inilah tadi semua. Jadi kalau Allah lah yang maha mengatur tadi semua, maka berarti Allah lah yang maha mengetahui apa aturan yang terbaik kepada ciptaannya kepada kita. Makanya disinilah kita perkara yang sudah dijamin tidak usah kita perkara yang sudah rehatkan dirimu tadi, arih nafsaka minat tadbir tadi semua. Rehatkan dari ikut campur dalam mengatur urusan bab dunia tadi semua. Tadi ya, tapi ingat bukan Jabariyah tadi ya. Tapi juga karena pun kalau bukan Jabariyah, tapi hati-hati jadi Qadariyah tadi semua. Bahwa kita punya daya, punya kekuatan segala. Sekarang ini kalau Abah lihat kehidupan manusia ini udah Jabariyah tadi semua. Yang dagang, yang udah Jabariyah, udah Qadariyah. Jadi merasa dialah punya kekuatan. Sehingga buktinya bahwa dia memiliki kekuatan pada saat dia berhasil sombong kayak Salabah dan Qorun tadi semua. Kalaupun dia berhasil, tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat ataupun dan lain sebagainya kewajibannya. Inilah tadi. Makanya waktu ditanya Salabah dan Qorun, siapa yang membuat diri berhasil? Kata Salabah, ana tadi. Ilmukulah yang membuat aku berhasil. Nah inilah tadi semua persoalannya. Karena kalau dia menjadi Qadariyah, maka akhirnya segala apa yang dilakukan, termasuk ibadah Qadariyah nanti. Ibadahku, sholat tadi. Ini semua ya. Padahal disinilah nanti kemarin Abah sudah bahas betapa beda sholat yang merasa kita yang sholat, tapi sholat yang sesungguhnya kita mampu sadar dan rumasa tadi. Sadar dan rumasa tadi semua. Tadi kita harus pandai merasa tadi. Bukan merasa pandai. Adalah bagaimana sesungguhnya gerak dalam sholatku ini adalah merupakan af'al Allah pada diriku. Sehingga tidak ada tadi sungguh tidak beradab tadi semua. Kalau Allah yang bekerja untuk kita, karunia Allah untuk kita sholat itu, kemudian kita tuntut Allah
untuk perkara yang Allah lakukan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan pada kita. Inilah persoalan-persoalan yang harus diluruskan pada kita. Ya, itu surat An-Nisa ayat 65. Ya, Allah berfirman. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 68. Syaitanlah menuliskan lagi dalam kitab ini adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Tadi. Ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Tadi semua. Tadi ya. Ini Allah yang berfirman ya, surat Al-Qasas tadi. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, bukan kau kehendaki. Tadi semua. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Tadi semua tadi. Maka lahumul khiyar. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Tadi. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tadi semua. Jadi inilah hal-hal bahwa yang tadi yang Abah kisahkan surat Al-Isra, Allah sudah membuat pada saat kita lahir itu digantungkan di leher kita kitab kita masing-masing, peran kita semua. Tinggal kita memerankan peran kita masing-masing tadi semua. Peran laki-laki, peran perempuan, peran anak, tadi semua. Peran pengusaha, peran kiai, peran ustadz, kiai. Jangan merasa ilmu itu milik dia. Nah itu tadi, pada saat ilmu itu milik dia, maka dia sewenang-wenang dengan ilmu itu tadi semua. Tadi sehingga dia dakwah hanya untuk apa? Dia bikin pondok, bikin apapun jadi jadi kayak PT kata dia semua. Inilah tadi. Karena inilah persoalan-persoalan yang harus diluruskan tadi. Karena dia tidak memahami siapa muharik yang sesungguhnya tadi semua. Siapalah mudabbir itu adalah Allah tadi semua. Tadi sehingga pekerjaan Allah, ya aku pekerjaan Dia tadi semua. Jadi itulah ya. Jadi makanya maka sekarang ini udah pacorokokon kan tadi semua. Tadi siapa mengerjakan apa bukan pada tempatnya. Padahal dalam manajemen modern tadi semua pada saat menempatkan not the right man on the right place, hancurlah perusahaan itu tadi semua. Ya. Ini sahabatnya. Dikatakan surat Al-Qasas ini sangat jelas kepada kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kau kehendaki. Cocok dengan hikam adalah dalam bab doa. Tadi sesungguhnya doamu adalah sebetulnya diijabah kata Syaitanillah. Tetapi masalahnya bukan seperti apa yang kau hendaki dan di waktu yang kau hendaki. Artinya apa? Enggak ada tuh yang kau minta tuh di ajalmu. Tadi. Allah udah ada kok untukmu di ajalmu. Tadi. Tapi hal yang lain tadi semua. Ya. Nah inilah persoalan tadi. Kemudian dikatakan adalah dalam firman yang lain. Allah adalah berfirman adalah amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula dikatakan. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Kata Allah, tidak. Jadi, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Itu. Allah sudah tegas tadi semua. Apakah manusia akan mendapatkan yang diinginkan? Tidak, kata Allah tadi semua. Makanya surat An-Najm adalah ayat 24 sampai 25. Amlil insani ma tamanna. Maka dikatakan dijawab oleh Allah, tidak. Apakah manusia akan mendapatkan apa yang diinginkannya, dicita-citakannya? Tadi ada. Kalaupun kita tadi baca salawat nariyah tadi kan tadi. Watan parijubil kurabu yang mana bisa hilang bihi dengan sebab. Makanya Kangjeng Nabi itu adalah hanya sabab dari semua. Allah lah musabibnya dari semua. Makanya pada saat baginda Nabi meminta untuk keimanan pamannya Abu Thalib, Allah tidak izinkan, ya tidak dari semua. Tapi satu-satunya cara bagi kita untuk meminta pada Allah lewat Kangjeng Nabi. Jadikanlah Kangjeng Nabi sebagai sabab dari semua. Adalah untuk musabib atau musabab Allah adalah menolong kita. Tapi yang Nabi dari sekalipun bahkan ini tidak akan bisa inilah kenapa Nabi mencontohkan kepada kita 3 perang tadi ada perang Badar, ada perang Hunain, ada perang yang paling pokok ya, ada perang Uhud tadi. Perang Badar di mana Nabi tidak punya modal, kekuatannya diserahkan pada Allah sepenuhnya. Wa ma ramaita illa rama tadi sesungguhnya siapakah yang melempar pasir itu ya Muhammad tadi. Maka kata Muhammad, aku, kata Allah, bukan, akulah yang melempar pasir itu ya Muhammad. Artinya pada saat orang itu merasa lemah,
dan dia pasrahkan urusannya pada Allah. Inilah yang diinginkan Syai'atullah at-tadbir tadi. Yani, justru disitulah hidupnya diatur oleh Allah tadi semua. Makanya maka dikatakan oleh Imam Syadzili, barang siapa tidak ikut mengatur, segala urusannya akan diatur untuk dirinya oleh Allah urusannya. Maka kata Syekh Hasan Syadzili adalah merupakan mursyid Thariqah Syadziliyah, jika sekiranya kau harus ikut campur, cukuplah untuk tidak ikut campur. Saya bahasanya kan tadi. Kalau jika harus ikut campur, cukuplah kau tidak ikut campur. Itu tadi semua. Inilah makanya tadi perbanyak istikharah tadi semua. Biar Allah pilihkan tadi semua dari apa yang datang pada kita itu, supaya kita nanti istikharah itu yang akan datang pada kalbu kita, geraknya itu ke hati kita semua tadi. Di sinilah tadi ada bisikan. Maka di sini ada bisikan iblis, ada bisikan malaikat, ada bisikan ini, ada bisikan itu, ada bisikan nafsu, ada bisikan dari Allah pada kita. Itulah nanti akan mengatakan pada saat kita keluar dari tadi. Atau pada saat kita ingin, nah inilah persoalan tadi. Pada saat kita harusnya keluar nggak keluar. Pada saat kita keluar malah bukan waktu harus keluar. Tadi semua tadi saya katakan. Jadi Allah menegaskan surat An-Najm ini, manusia tidak akan bisa meraih apa yang diinginkannya kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau begitu, kenapa kita bodoh? Kita buang-buang waktu merencanakan sesuatu. Maka Abah sering katakan tadi, Abah ini orang modern, keliling dunia kemana-mana. Tapi dari dulu Abah itu selalu prinsip adalah sebagai orang bodoh tadi semua. Selalu sandarannya itu pada Allah tadi semua. Sampai saya pernah memberikan saya diundang ke Belgia untuk memberikan satu motivasi tadi semua. Dan saya sampaikan di sana itu tentang bahwa my strength is I believe strongly in the God tadi. Only the God gitu kan can encourage me to be something tadi semua. To be success or not succeed is not my power. Is all everything is all the God control, not my control tadi semua. So itulah makanya mereka percaya dengan God spot dalam dirinya tadi semua. Inilah dan ternyata ya saya buktikan sebagai manajer sebagai direktur dalam sebuah perusahaan asing tadi semua. Sampai saya diundang ke Eropa itu dulu adalah karena memang apa yang saya lakukan tadi semua adalah kalau menurut pandangan mereka adalah luar biasa. Tapi kalau saya tidak. Kenapa luar biasa? Saya hanya pasrah saja dari awal. Saya cerita tadi sama teman-teman, waktu saya dikasih mobil pun nggak bisa mobil, saya bawa mobil. Dikasih kerja pertama kali tahun 90, dikasih gaji 5 juta tadi semua. Tadi pada saat motor aja 400.000. Tapi saya percaya itu dari Allah saat itu. Karena beda. Kerjaan yang dari Allah itu terasa oleh kita. Ataupun dagang ataupun usaha yang dari Allah itu akan terasa pada kita. Seperti kita berjalan di atas didorong oleh air tadi semua sahabat tadi semua. Nah itulah pengalaman saya dari sahabat sendiri. Jadi saya ngomong ini kenapa Kiai Yadi ngasih kitab ini ke saya, karena dia kenal saya 30 tahun yang lalu. Bahkan dari mulai saya petani bunga, dari mulai saya jadi nelayan, dari mulai sampai saya bisa keliling dunia tadi semua. Bahkan memberikan nasihat dagang di Cina, di mana tadi semua. Singapura kadang-kadang tadi, makan pagi Indonesia, makan siang di Singapura, makan malam udah di Bangkok tadi dulu, dari semua tadi. Saya keliling. Makanya kadang makan pagi Singapura, siang udah di Kamboja, malam sudah di Cina tadi semua. Tadi semua tadi. Ya, inilah tadi. Dari seorang petani tadi semua. Yang tadi semua tadi. Jadi inilah hal-hal yang mungkin teman-teman saya melihat apa yang sudah saya jalani ini. Tetapi saya pada saat saya mendapatkan gaji 80 juta pun saya berhenti tahun 2005 tadi semua. Karena bagi saya adalah bukan uang yang saya cari dari awal tadi semua. Berhenti sebagai presiden direktur tadi semua. Digaji 85 juta. Tapi kemudian inilah maaf ya. Ini hanya buat lagi contoh bahwa pada saat ada kepasrahan pada Allah. Saya ingat banget. Saya dikasih kunci mobil. Karena saya itu bayangkan dari tukang bunga kemudian diangkat menjadi seorang karyawan di perusahaan asing tadi.
Dari kemarin pegang cangkul, besoknya harus pakai dasi, ya tadi semua. Dan gaji 5 juta tahun 90 itu besar saat itu, karena dolar itu masih baru 900 perak kalau nggak salah dolar itu tadi semua. Motor aja yang baru 600.000 tadi, 400.000 motor itu. Jadi sekali gajian itu saat itu saya bisa beli 7 motor Astrea tadi semua tadi, ya. Dan kasih lagi kunci mobil. Tapi saya percaya, bayangkan nggak pernah bawa mobil dan saya harus besoknya itu ke kantor bawa mobil. Saya percaya, ya Rob, ini kerjaan darimu. Maka hari ini saya harus bisa. Tadi semua. Ternyata kalau dari Allah, Allah antar tadi semua. Besoknya sampai duduk di kantor, pakai dasi, gagah semua tadi. Tiba-tiba bilang, Pak Asep ada telepon dari Singapura. Waduh, tukang kembang. Dibilang ada telepon dari Singapura. Takut juga. Tapi saya selalu katakan, kalau seandainya ini dari Allah, pasti saya bisa. Tapi dilalahnya Allah, itulah aturan Allah. Ternyata yang di sana itu telepon dari Singapura itu orang Melayu. Wah, alhamdulillah. Akhirnya tadi, karena dengan orang Melayu itu ngomong Inggris, ngomong Indonesia, ngomong Inggris, ngomong Indonesia. Kan jadi akhirnya dalam sebulan saya fasih bahasa Inggris. Itulah kalau Allah berkehendak. Tahun pertama mendapatkan karyawan, mendapatkan bonus yang cukup besar. Padahal di awalnya penuh dengan keraguan. Tapi saya selalu yakin, ini dari Allah. Dari semua. Alhamdulillah, sekian belas tahun, akhirnya sampai saya menjadi pucuk pemimpinan di Indonesia ini tadi. Bahkan saya ditawarin untuk memimpin beberapa negara di Asia Tenggara tadi semua. Tetapi kemudian saya keluar karena saya sudah berjanji pada saat nanam bunga. Ya Allah, kalau seandainya saya di umur 40, jadi apapun saya, income apapun saya akan menjadi kacungmu. Alhamdulillah, 30 tahun saya berdakwah tadi semua. Dan insya Allah lillahi ta'ala tadi semua. Ya. Maka saya dakwah kemanapun Anda kalau ngundang saya nggak usah pikirin amplop. Dari dulu saya udah biasa dari semua. Ya, inilah saya coba dakwah dengan cara Wali Songo tadi semua. 28 tahun tadi semua. Bahkan pada saat Presiden Direktur pun saya dakwah yang pertama itu ke sebuah desa. Saya pakai mobil Camry bagus baru saat itu, sampai mobil itu tergantung di batu tadi semua. Tadi itulah saya dengan Ajengan Yadi, Pondok Pesantren Darul Sakinah dari Cikembar tadi semua, ya. Dan alhamdulillah 30 tahun kemudian sekarang 25 tahun kemudian saya masih bersahabat dengan Ajengan Yadi, dan beliau masih hadir ke kadang-kadang sekarang ke Bekasi untuk ikut tikir ataqoh tadi semua. Itu sahabat yang luar biasa, ulama yang luar biasa, kiai yang tidak pernah menunjukkan kekiaiannya tadi semua ya. Dan akhirnya beliaulah yang memberikan kitab ini. Dia bilang, "Bah, tolong dibahas kitab ini karena ini penting." Kenapa? Tadi dari sekian banyak manusia hancur ibadah karena urusan rezeki. Tadi dari sekian banyak manusia yang ikut salib hancur urusan rezeki. Bahkan urusan yang orang bekerja di bidang sekolah, di bidang pondok, di bidang apa, hancur gara-gara urusan rezeki. Tadi semua. Tadi nawaitunya itu jadi mustakmal dan mutanajis. Tadi semua. Ya sahabat tadi. Inilah pelajaran pengalaman dari semua. Jadi setelah saya itu nanti sebelum saya keluar di umur 40 itu, saya bilang pada saat terakhir saya adalah sholat di kebun bunga. Saya bilang, ya Rob, maka kalau seandainya saya umur 40 tahun, karena pada saat itu saya terakhir itu kebun bunga saya habis dimakan lalat, makan ulat tadi semua. Karena sebelumnya selalu orang bilang, ayo ke Jakarta kerja, ayo kerja. Saya bilang enggak, biarkanlah Allah yang menyelesaikan urusan saya. Akhirnya besoknya 1-3 petak sawah habis dengan ulet bunga itu. Saya di Kerawang Sukabumi nanam tadi semua. Tadi modal pun dari pengusaha Mahmud Rika waktu itu saya pinjam dari Ama tadi semua. Jadi petani nyangkul sendiri, nanam bunga sendiri. Tapi betapa nikmatnya saat itu. Orang situ suka nyadain saya tukang insinyur, kok mau nyangkul mau apa tadi semua. Menangis di atas daun sejadah daripada daun pisang tadi semua. Basah kuyup badan ini menunjukkan kepasrahan pada Allah saat itu. Ya Rob tadi semua. Maka kalau seandainya ini adalah kerjaan yang kau berikan padaku, aku terima ya Allah. Tapi ternyata besok rencana mau ngejual bunga Kerawang itu habis. Nah itulah saya percaya, berarti memang itulah Allah sedang memindahkan saya. Nah alhamdulillah itulah kisah awal saya kenapa bisa pindah kerja ke Jakarta.
Dan alhamdulillah sekian belas tahun dari mulai paling bawah sampai kepada titik direktur di atas kan tadi semua adalah sehingga melewati puluhan orang tadi semua tadi karena saya percaya semua dari Allah. Dan alhamdulillah pada saat saya keluar ditolak oleh ibu saya tadi semua. Kata ibu saya, kamu ini bodoh. Orang lain bekerja cari puluhan juta, kamu malah ingin keluar. Dulu waktu istri saya, tapi kecuali istri saya. Istri saya berkata, saya percaya dengan kamu. Karena kamu tuh ngerti apa yang harus kamu lakukan. Istri saya pasrah. Dia bilang, tadi udah kalau kamu keluar, keluarlah. Ya, saya bilang tadi. Karena saya ingin, udah janji saya pada Allah. Berapapun gaji saya, apapun jabatan saya, tadi semua. Maka saya akan di usia 40. Nah, alhamdulillah keluarlah saya di usia 40 tahun 6 bulan. Karena untuk seorang presiden direktur itu keluar nggak mudah. Prosesnya agak ada proses tadi semua tadi. Tapi alhamdulillah disitulah mulai saya bikin majelis kecil-kecilan tadi semua. Maaf ini ya lagi menceritakan ini bukan apa-apa tadi semua. Adapun kisah saya menjadi ustadz sekarang orang malah manggilnya kiai dan lain sebagainya jauh dari kiai tadi semua. Tadi hanya keluarga besar saya adalah mereka memang ulama semua tadi semua. Tadi akhirnya disitulah saya mulai bikin majelis bahkan di satu kampung ya di Bekasi ini. Maaf di dulu itu masih jauh dari agama di sini itu tadi. Bulan puasa itu orang merokok dan lain sebagainya. Sampai saya bikin musola itu saya gaji orang itu selama hampir setahun setiap kehadiran tahun 98 itu setiap orang sholat 3.000 tahun 98. Jadi setiap orang itu jamaah itu pegang buku tadi semua. 3.000 dia catat. Pokoknya contreng, tadi sholat maghrib, contreng, sholat isya, contreng, sholat subuh, tadi semua. Itu ya. Nah itu. Jadi kemudian tadi, akhirnya seminggu sekali gajian malam Jumat. Nah di antara dari sholat ke waktu sholat saya ngobrol sama mereka. Sering ada vlog kita di musola, tadi semua. Saya jelasin. Maju, nyaho tuh di dunia teh aya neraka. Ah neraka teh naon cenah bahaji. Nah itu tadi. Itulah tadi semua. Sampai istri saya tanya ibu nanti, Bu Haji. Ibu Haji itu nulis suratul Fatihah di bahasa Latin, ditulis. Saha anu bisa isukan ngapal ya aki-aki kan aki-aki aya Mang Limin, aya Mang Ajo, ada Mang ini semua tadinya. Anu bisa ngapalkeun Fatihah 50.000. Tadi. Jadi isuk teh sore daratang aki-aki teh. Bu Haji, uing cenah nyoba lamun apal 50.000 nya. Itu tahun 50.000 harita. Bisa beli sepatu plus baju 50.000 kan tadi semua. Dan itu kita lakukan tadi semua. Alhamdulillah sekarang menjadi kita hampir 1 hektar di sini adalah dari nol itu semua tadi semua. Tapi ini sudah kebayang ya dalam mimpi sudah ada tadi semua. Ini dulu kontrakannya Mang Aju di sini satu. Disitulah mulai saya ngajar. Pengajian baru 3 orang. Istri saya, pembantu plus ada tetangga satu. Istrinya Mang Nyang di situ. Ngaji 3 orang, 4 orang, 5 orang tadi semua. Saya percaya karena kita adalah ingin tadi dari awal saya sudah bilang pada Allah, ya Allah, tadi apapun posisi saya nanti saya akan menjadi kacung. Makanya alhamdulillah abah dakwah ke Sukabumi, kemana tadi semua. Lain mawa duit, micen duit. Lain micen duit. Nah itu tadi. Artinya kita memang di situ. Makanya abah itu dulu setiap muludan itu kudu siap 40 juta. Rajaban siap 40 juta, 50 juta. Untuk apa? Dakwah kah itu. Sampai ke Sugeranten tuh kalau bulut kok itu semua tadi. Ngajinya nggak bisa, Ian. Tapi tadi kalau di Jakarta insinyur tadi. MM tadi. Penceramah dari Jakarta tadi semua. Malah panitia teresep, lamun pek abah balik 2 juta tinggalkan duit. Alhamdulillah, sekarang pun live udah 5 tahun tadi semua. Makanya saya ada banyak teman saya ikut live. 4 bulan eueuh leungit. Niat neangan subscribe ya maaf. Ini contoh tadi. Karena saya itu udah niat jadi kacung Allah dari awal, makanya saya bilang tadi, teman di Facebook saya ada orang nonton bodoh. Bagi saya cukup ada biarkan ada rekam jejak elektronik
Mungkin hari ini nggak dengar, besok mungkin nggak dengar, tahun depan nggak dengar, barangkali masih ada jejak elektronik yang bisa kita tinggalkan. Saya ingat pepatah Ali bin Abi Thalib tadi semua. Tuliskanlah ilmu itu. Maka dulu Abah nulis kitab, alhamdulillah 15 judul udah Abah tulis. Tapi setelah Abah nulis 15 judul, disitulah Abah mulai merasa, mau 1000 judul pun ditulis, jika itu mau banyak ilmu Allah ya. Nggak sah, mau nulis deh, kan? Berhenti nulis. Nah sekarang ada teknologi baru. Orang nggak senang baca tadi semua. Udah, nah ini maka Abah ganti sebagai tulisan. Yang penting bagaimana? Nah, enaknya dengan tulisan dan omongan seperti ini, apalagi direkam. Kalau salah ada orang negor. Nah itu. Jadi bagi Abah makanya tesien tadi semua. Tapi selalu terbuka. Siapa yang mau negor, siapa yang mau, tidak sedikit selama 50 tahun tadi semua. Tadi, alhamdulillah tadi ya. Jadi itulah intinya bahwa dalam hidup itu tadi. Pada saat kita ada kepasrahan, Allah sendiri nanti akan mengarahkan kita kemana tadi semua. Tadi yang Abah cerita itu bukan pegawaian Abah. Allah begitu kan tuh tadi. Bijian kos gitu. Kalau bahasa Nabi Sulaiman, mahada mimpa di Robi. Padahal Allah lah semuanya tadi semua. Tadi semua. Kita akan ringan, nyaman tadi semua. Nggak usah punya target apa-apa dalam hidup tadi semua. Karena yang membuat target lah, keinginan-keinginan itulah yang membuat kita repot. Itulah Imam Ja'far As-Shadiq menulis. Kenapa manusia tidak bahagia? Pada saat dimulai dia membuka dengan keinginan. Sok, kamu pada saat ingin ada keinginan. Hayang anu, tah nabi karaih mah eta teh. Nah, ya, maka inilah yang harus pahami oleh kita. Jadi maaf ya, jadi sahabat, jadi saya cerita tentang pengalaman diri sendiri. Tadi jam berapa kan? Udah sejam lewat ya? Ya. Mungkin satu ini dulu, nanti kita akan lanjutkan ya kapan waktu ya. Dikatakan hadis baginda Nabi biar seimbang. Ada 2 hadis, ada 3 firman Allah dalam Al-Quran saya bawakan dari kitab Syekh Athaillah ini adalah daqo ta'mal imani man rodiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Orang yang ridho tadi ya, menjadikan Allah sebagai Robnya dalam Islam dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai Rasulnya akan merasakan kelezatan iman tadi semua tadi ya. Jadi maka dikatakan lezat adalah dakol to'mal iman tadi semua akan merasakan kelezatan iman adalah man radhiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya itulah. Maka jangan kita ngaku umat Nabi Muhammad justru keluar dari aturan-aturan yang diperlihatkan, dicontohkan Nabi Muhammad tadi semua. Inilah kita ini seorang petani. Ini bisa laisa min ahli tadi semua. Bagaimana baginda Nabi beristighfar? Pernah nggak kita menyusuri kenapa Nabi beristighfar? Padahal Nabi itu adalah dimaksum. 1. Yang kedua, Nabi itu jelas tidak punya dosa karena dimaksum. Ternyata Tuan Abdul Qadir menjelaskan ada aili danbi wujudika. Yang pertama baginda Nabi itu adalah merasa punya wujud, sehingga karena merasa punya wujud dia berdoa Rabbi la takilni. Apa namanya? Allah tarfata aina. Dikatakan, ya Allah jangan biarkan diriku itu untuk mengatur diriku. Karena Kanjeng Nabi pun sebagai ada manusia, si basarunnya manusia, beliau suka ada lebih melangkah ke depan. Itulah beliau selalu beristighfar karena pernah merasa tadi adalah meminta mengatur Allah dengan apa yang menjadi urusannya tadi semua. Bayangkan tadi, kalau kita makan semuanya makan ngikutin manajemen Eropa, planning, organizing, actuating, controlling. Abah orang modern, S2 dari IPB, S1-nya IPB, S2-nya IPB. Tapi tidak pernah pakai manajemen modern. Pak, inilah tadi. Maka Abah pernah jelaskan di Belgia ke orang Belgia saat itu. Karena waktu itu manajer-manajer datang dari Prancis, dari mana semua tadi. Walaupun akhirnya Abah pergi juga ke Swiss, ke Prancis tadi semua menjelaskan tentang how to be success tadi. Ternyata itulah kenapa Bill Gates, kenapa balik ke spiritual, banyak sekarang konglomerat dunia adalah lari ke spiritual. Ternyata mereka pun akan nyaman pada saat berusaha disandarkan. Walaupun terserah agamanya masing-masing. Tapi dia sandar pada spiritual. Sandarkan kepada yang maha
memiliki kekuatan di sebalik tangan kita. Kita orang Indonesia, orang Barat aja nyandar pada Tuhannya. Nah inilah maka dikatakan oleh baginda Nabi. Tadi katakan hadis riwayat Muslim, orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai Rasulnya akan merasakan kelezatan iman. Tadi semua. Nah dikatakan adalah budullah birridho. Dikatakan fa illam tastati fa bis sabri alamat taqrahu khairun kasyirun. Ada hadis Ibnu Abi Ad-Dunya. Ini adalah siapa? Adalah Sayyidina Ibnu Abbas secara marfu Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkannya di dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din pasal kedua tentang masalah sabar dan cemas. Ubudullaha birridha. Sembahlah Allah dengan penuh kerelaan. Jika kamu tidak mampu, sungguh di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak kamu sukai terdapat banyak kebaikan. Tadi semua. Jadi inilah kita harus mengurangi keinginan-keinginan. Karena masalah itu datang dari keinginan. Tadi semua. Walaupun Abah sudah kasih kunci dengan sholat nariyah tadi. Tadi dikatakan watu nalu bihir rogoib tadi semua tadi. Bahwa dikatakan adalah tanhalu bil qad wa tanfarju bil qurab tadi. Yang mana bisa hilang tadi bihi dengan sebab Kangjeng Nabi, al qurabu adalah kebingungan tadi semua. Nah, kemudian di bawahnya adalah watunalu bihi ragaibu tadi semua. Yang mana bisa diraih apa yang dengan sebab Kangjeng Nabi adalah keinginan tadi semua. Hanya sebab. Sebab itu hanya sebab dari semua. Karena tanpa sebab Kangjeng Nabi apapun, ibadah pun apapun, bahkan hidup kita pun tanpa sebab Kangjeng Nabi tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Tetapi karena sebab tergantung pada musabib, tergantung pada Allah tadi semua. Inilah ya. Maka di sinilah dikatakan bahwa budullah biridha, sembahlah Allah dengan penuh kerelaan. Jika kamu tidak mampu, fa illam tastati, dikatakan jika kamu tidak mampu dikatakan kemudian sabarlah dalam mendapatkan. Makanya inilah mungkin ya untuk sementara untuk malam ini adalah yang bisa kita japaikan tadi, karena insya Allah nanti ke belakang itu penuh dengan solusi tadi, biar kita memahami tentang hakikat rezeki. Karena semua itu manusia sekarang itu urusan rezeki. Inilah dipahami oleh Syaikhullah tadi, karena itulah tadi yang menjadi pengganjal kita manusia itu adalah berkaitan dengan rezeki tadi semua tadi ya. Karena manusia tidak memahami hakikat rezeki tadi semua. Sesungguhnya hakikat rezeki itu maka tadi dibagi madmun, ada maksum, ada mamluk, ada mau'ud tadi semua. Kita harus ngerti bagian-bagiannya nanti. Kalau kita udah keluar bagaimana kembalinya nanti, orbitnya kata di semua. Tadi. Dan bagaimana untuk meraih rizki ma'ud? Rizki ma'ud tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib tadi semua. Tadi. Sampai kata Abah pernah cerita, ada orang nawarkan cari barang di depan rumah. Tapi ada orang lagi, tamu lagi datang lagi di belakang rumah yang nawarin barang yang sama. Itulah cara Allah mengatakan rizki. Abah pernah dapat rizki 800 juta hanya duduk di rumah, hanya balik ke rumah depan, pindah ke belakang. Di rumah depan Abah sama Pak Bambang. Dulu itu adalah dia adalah pangkatnya lumayan tinggi karena seangkatan dia waktu itu sudah sudah irjen. Tapi dia masih waktu itu masih kolonel. Sering datang sama Abah naik Golden Wing ke sini, tadi semua. Dia bilang, "Pak Sep, ada kenal yang punya barang anu enggak?" Wah, saya bilang enggak tahu, saya barang anu juga. Namanya aja baru dengar saya. Tahu-tahu ada kepala asosiasi limbah dari kawasan 2100. Pembantu saya bilang, "Pak, ada tamu di depan." Ya udah, enggak apa-apa. Saya pamit sama Pak Bambang. Akhirnya saya tanya, "Pak, punya barang itu enggak?" "Ah, saya punya." Itu. Itulah yang disebut rezeki maun itu. Ada kadang-kadang ada rezeki min haitsu la tasib adalah yang kita tadi. Kita harus benar dulu tracknya. Karena rezeki yang maun itu tidak akan datang kalau nggak benar tracknya. Tadi semua. Bahkan maaf, Abah ke Cibubur. Di Cibubur tuh dulu masih belum ramai Cibubur.
Karena nggak tahan ya, kan jarang restoran, belum ada ini, pom bensin pun baru ada 1 kalau nggak salah. Pengen kencing, balik nggak tahan pengen kencing, akhirnya luak liuk urun di kebon, bawa aqua turun ke bawah, di napas kayu tuh nagok, ada pohon di situ ditulis. Tahu-tahu dari atas itu ada juga orang berhenti di atas, kencingnya dia di atas, kan jalannya turun, dia kencing di atas, dia kencing gitu. Habis pak, bapak lagi di kebon, iya, itu yang ini punya tanah ini, bapak, ini teleponnya nggak pernah saya hubungi, saya bilang, iya, dia bilang enggak, oh kenapa bapak tertarik? Oh iya katanya, saya bolak-balik ke sini, ini nomor nih nggak bener nih katanya gitu. Ya udah, saya tinggalin nomor bapak sini, saya minta kartu nama, nanti saya kontak. Udah habis kencing itu apa? Mungkin nih wilayah pasti ada RW RT nya kepala desa dia. Akhirnya teangan toh, bapaknya jeung Pak RT na, kata Pak RT na dipegang ke Pak RW yang tanah daerah mah. Akhirnya kontak jadi 200 juta. Gara-gara ki'i. Allah arek mere rezeki gara-gara kencing bisa gitu. Sering lah pokoknya tadi semua. Jadi makanya suruh aya bahasa naon teh apa ya? Inilah yang rezeki min haitsu la tahtasib ini kadang-kadang susah diprediksi kata semua ya tadi. Jadi kalau bahasa mobok mangih gorowong tadi semua ya. Baiklah sahabat ya, karena biar nggak terlalu lama, malam ini juga udah kelewat ya dari 1 jam. Mudah-mudahan apa yang malam hari ini maaf saya tadi ya. Jadi saya kasih sekaligus background bahwa saya ini ceramah bukannya jago ceramah, bukannya karena alim, bukannya apa, bukannya paling paham, karena memang sudah prinsip saya dari dulu bahwa bahkan saya untuk ceramah keluar pun saya udah hampir 30 tahun saya lakukan tadi semua ya. Sampai mungkin orang nggak pernah pergi ke satu kampung ya, saya pergi. Naik ojek jam 11 malam. Baru sampai di tempat ceramah itu jam 1 malam. Akhirnya ceramah sampai sholat subuh. Sholat di lapangan bareng. Dia bilang, Pak, padahal waktu itu kan masih masuk Kabupaten Sukabumi. Cek Ustadz dan didinya. Ustadz Sukabumi waktu itu masih tahun berapa? Dikasih 1 juta. Oke, mau adaikeun ka dieu. Mobil Camry abah aja nggak gantung. Akhirnya jam 12 malam abah dijemput pakai ojek. Waduh, jalannya luar biasa. Tapi nikmat tadi semua. Alhamdulillah tadi semua. Ya alhamdulillah sampai hari ini istiqomah. Makanya selama napas saya masih ada tadi, maka insya Allah maka akan kita jadikan apalagi sekarang Allah kasih teknologi. Lebih mudah. Nggak usah nulis buku sekarang, cukup rekaman. Biarkan, silahkan nanti semua. Karena orang nanti akan menganalisa sendiri nanti. Kalau ada yang manfaat diambilnya, kalau yang nggak manfaat dibuang, ya silahkan. Tadi semua. Yang penting bagi saya tanggung jawab saya. Alhamdulillah ini adalah tahun ke-5 live di Facebook tadi semua. Sampai HP pun sebiak 2 karena penuh beban. Tadi semua. Ya hampura kesadayananya tadi semua. Bang Muhammad, kapan ke Indo nih? Saya tunggu nih. Sudah lama tak berjuang ya tadi semua. Biar sehat semua ya di Sabah ya. Semoga sahabat Iwan di Sabah semua sehat semua. Yang Kuala Lumpur, Semenanjung sehat semua. Tadi semua. Jadi sementara ini karena Abah belum fit nih ya. Jadi masih dengan live saja. Jadi belum sempat tadi. Ingin rasanya memang saya ada rencana mau ke Kedah. Dari Kedah saya mau ke Patani Thailand tadi sementarinya. Tapi karena kesehatan masih belum bisa karena agak ini ya. Jadi ini mudah-mudahan saja diberikan kesehatan yang sempurna biar saya bisa keliling lagi ke Asia Tenggara tadi semua. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan semuanya. Semoga yang hadir, yang tidak hadir atau yang mendengarkan belakangan, mudah-mudahan Abah doakan semuanya mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dari Allah. Jangan benci pada wajah ini karena wajah ini tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan tadi semua. Insya Allah dari hati yang terdalam, bukan merasa lebih pintar, bukan merasa lebih baik tadi, karena kita adalah memang kewajiban wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr tadi semua ya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.